old scripture dari naskah kuno. Itu tuh aku mulai dari tahun 2009. Kebetulan pada saat itu aku tuh sebenarnya masih kerja di majalah sebagai fashion editor, fashion jurnalis gitu. Sampai yang regular lah yang semua orang punya, dan mereka tuh nggak cuman kolektor tapi paham betul filosofi, fungsinya. Teruntum tuh buat kalau kita lagi mantu, terus kalau batik latar ireng tuh buat apa, buat kedukaan gitu-gitu. Diri mengerti dong. Akhirnya mau nggak mau mengerti. Nah, karena memang udah nggak banyak yang bertahan loh, Mbak. Iya gitu ya. Itu dia sih. Iya. Dan maksudnya kita boleh ya kayak nggak pesimis sih, tapi merasa kayak down gitu. Ini kapan balik lagi? Tapi akan balik lagi kok. Akan balik lagi. And the only thing that you can do if you can thrive, just survive. Iya. Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Mir, hari ini tuh spesial ya. Spesial Selalu ya teman-teman yang kita ajak ke sini, mereka pastinya akan menginspirasi kita juga terutama ya. Iya. Dan juga teman-teman yang mendengarkan Kesini ini. tuh kemana? Maksudnya Ke lu harus Benda menjelasin. Design Hub. Nah ini harus dijelaskan. Benda Design Hub ini tempat bertemunya orang-orang kreatif teman-teman. Kolaborasi. Jadi, kolaborasi juga. Nah, nggak usah panjang lebar, kita kenalkan dulu narasumber hari ini ya. Siapa Beliau tuh? adalah Nonita Respati dari Purana. Nonita Respati. Tamu podcast kita kali ini adalah perancang busana wanita yang telah mendirikan rumah mode dari tahun 2009 bernama Purana, yang fokus pada wastra Nusantara terutama batik, dengan memadukannya dan mengekspos kain-kain tradisional lainnya dengan lebih menjadi kontemporer dan dapat diterima di segala usia. Lahir dan dibesarkan dekat dengan budaya Jawa yang kental, membuat Nonita makin tergerak untuk mengeksplor kain-kain dan motif-motif tradisional untuk dijadikan produk fashion yang nantinya akan menjadikannya sebuah produk lifestyle yang kaya akan akar budaya namun kekinian. Kita simak yuk obrolan seru kita di podcast Benda Design Hub kita kali ini. Hai, thank you banget. Sama-sama. Mami, udah mau jadi tamu kita. Yes, kita sih luangin berharap waktu. sharingnya bermanfaat buat kita ya Mir. Iya, sama buat kalayak juga. Dengan senang hati loh. Ini nggak cuma spesial buat Mbak Mira sama Mas Ren, tapi spesial buat aku juga. But Senang-senang. let's normalize that every day is special, supaya kita ketika bangun tidur tuh punya energi yang dibutuhkan untuk berkreasi. Ya nggak sih? Tuh, benar. Tiap hari tuh spesial berarti. Tiap hari spesial ya. Mau ketemu siapapun, meeting Adalah dengan spesial. siapapun, bajunya juga harus spesial. Iya. Bajunya harus spesial. Nah ini yang akan kita bahas bagian ya Mir. Mungkin teman-teman sini udah nggak asing ya dengan nama Purana. Nah, Mbak Nonita boleh dijelasin nggak sih apa itu Purana, kapan dan bagaimana tercetus berdirinya Mbak? Sejarah ya. Sejarah. Ini kita mau ngulik karena orang mungkin udah sering lihat desainnya. Ini asal lu tahu, gue pakai Purana juga. Ini model salah satunya ya. Ini modelnya juga Ibu. Ntar gue minta sama Noni, gue pengen jadi modelnya Noni. Nah gimana tuh Mbak Noni ceritanya? Iya, Purana itu sebenarnya aku ambil dari bahasa Sanskerta ya. Artinya sejarah kuno, old scripture dari naskah kuno. Itu tuh aku mulai dari tahun 2009. Kebetulan pada saat itu aku tuh sebenarnya masih kerja di majalah sebagai fashion editor, fashion jurnalis gitu. Oh gitu. In the span of my career selama 6-7 tahun kalau nggak salah, aku tuh kerja untuk 3 majalah gitu.
mungkin nggak usah Di disebut saat atau yang disebut. sama ya? Enggak, di saat yang berbeda-beda. Berbeda, Jadi, nggak apa-apa, kita bebas sih. Aku dulu sempat kerja di Esquire, dia majalah franchise dari Amerika, tapi dia majalah pria. Ya. Terus kemudian aku sempat juga di Amica, dia itu franchise Itali, majalah fashion and lifestyle. Terus terakhir aku di majalah Dewi, yang terakhir local title. Waktu itu sama Mas Samuel Mulia. Udah aku agak setelah itu? newer jadi aku gitu. Jadi sebenarnya dari aku mulai kerja di majalah itu tahun 2007. 2009 aku tuh udah mulai untuk I wanna make something deh, apa ya kira-kira yang aku mengerti dan aku interested dan aku bisa mengulik dan menggali terus. Nah kebetulan sebagai fashion editor dan jurnalis itu kan kita sering dikirim ya Mas ya, liputan fashion baik dalam maupun luar negeri. Dikirim juga misalnya untuk meliput brand A, B, C di Fashion Week di Milan gitu. Terus kok kayaknya menyenangkan ya punya brand fashion. Jadi sebenarnya selama 6-7 tahun tuh aku belajar otodidak on how to make a fashion brand. Aku waktu itu nggak boleh resign sama my boss karena aku mau resign dong gitu. Kalau bisa double aja deh. Kalau misalnya kamu Gitu. ada waktu buat meeting, kamu tinggal bilang aja sama saya. Tapi berarti backgroundnya bukan dari fashion aku dong. dulu background politik, kuliahku kan HI. Nah terus kenapa? Maksudnya kenapa passionnya justru di fashion? Padahal HI, politik lagi. Mungkin dari kecil tuh kalau ibuku kan sangat-sangat fashion forward ya. Beliau ini tinggal di Solo ya kan. Born and raised di Jawa Tengah, terus wanita bekerja, lumayan advance untuk masanya dia, dan dia itu ketika dia keluar untuk berkarir, meeting atau bersosialisasi itu dia selalu put on something yang mungkin terlalu forward untuk peer-nya pada waktu itu gitu kan. She actually asked me to, tolong dong kamu mix and match dong, aku pakai kalung apa segala macam. Mungkin awalnya dari situ. Terus dia juga banyak menjahit baju ke desainer lokal ya pada saat itu, dan aku sering diajak juga gitu. Mungkin dari observasi itu yang membuat aku tuh makin interested gitu. Jadi dekat dengan dunia Betul. itu ya. Nah ternyata nasib membawa untuk ke majalah yang ngurusin fashion juga gitu. Jadi ya mungkin itu one thing leads to another mungkin ya. Udah jalan Gitu. Terus dari pindah ke itu gimana? Dari akhirnya double. Double, sempat double kan, for a while double. Terus abis itu aku merasa bahwa ini kayaknya nggak akan berkembang kalau aku nggak menseriusi si bisnis brand fashion ini. Jadi aku memberanikan diri untuk resign. Terus kemudian aku ngambil sekolah pola 1 tahun waktu itu. Iya, di sini. Tujuannya sih sebenarnya supaya ketika ngobrol sama tukang pola mudeng gitu loh. Biar itu aja tahu sih ya, biar gitu. bisa Kalau- ngasih instruksi ya. Ruangan itu apa sih gitu kan? Misalnya apa torso ini lingkar leher segala macam tuh paling enggak secara teknis aku paham lah dasarnya gitu. Nggak cuman menggambar aja. Itu sih. Terus since then ya udah semakin serius dan semakin ya memang kalau sesuatu kita nggak cuma nurture tapi kita kasih fertilize, pasti kita kasih makan, kita kasih good intention, doa yang baik ya pasti Jadi berkembang berkembang. gitu. Seru ya. Ternyata bisa loh switch, dan bahkan ya itu mungkin kalau passion itu emang nggak bohong ya, dia akan keluar sendirinya meskipun sudah ada ilmu-ilmu lain gitu loh. Dari kecil Iya, kan itu jadi- terpelihara sampai besar. Karena dan kesehariannya berkarir. Iya. lebih melekat ya. Betul. Berarti kan gitu. Setelah 2009 ya Mbak? Aku tuh ya 2009 tuh pertama kali. Jadi aku memulai dengan mau bikin fashion brand tapi Sendiri nih, apa ya sendiri gitu. nih berarti. Aku dulu punya partner, tapi abis itu dia bikin brand yang lain juga. Tapi everything was good kok between us karena memang arahnya dan seleranya juga berbeda juga gitu. Nah waktu bikin awal itu yang aku tahu dan aku punya adalah networknya almarhum ibu untuk ya kan aku dulu tinggal di Solo ya, dan ibu tuh kan dulu berorganisasi di di IWAPI, jadi banyak banget teman-temannya yang Relasinya. pengusaha batik segala macam, karena itu yang aku manfaatin gitu. So she passed away, tapi aku punya networknya yang aku gunakan gitu untuk ketemu dengan mereka. Itu legacy mama. Exactly. berarti ya. Jadi what we can explore together sampai akhirnya nggak
lama setelah tadinya beli bahan cuman order ya aku mau dong motifnya ini tapi warnanya dibedain dari custom warna sampai akhirnya setahun kemudian cepet banget aku langsung custom bikin Buat cap motif sendiri sendiri. gitu. Itu kan mungkin sesuatu yang aku akan hesitant untuk coba ya bikin motif sendiri kalau aku nggak punya personal relationship Ya. sama si those batik artisan and batik maker gitu. Terus dari situ gimana jalanin bisnisnya Noni, dari Solo kah, dari Jakarta kah? Oh, aku atau- waktu mulainya aku udah di Jakarta karena aku udah kerja di majalah kan gitu. Cuman untuk R&D Dari sana. masih Dari dari sana. sana. Jadi- Sourcing tuh masih dari Jawa Tengah lah ya, pusatnya lah. Pusatnya. Waktu mau bikin Purana ini nih Mbak, kan pasti brand-brand lokal udah ada juga Udah, gitu ya, udah udah. lumayan lah pada saat itu ya. Terus bagaimana Mbak Noni tuh kayak nih gue identitas Purana itu akan begini nih, itu ditentuin di awal atau ntar aja deh sambil jalan gitu? Bagaimana caranya supaya kita berbeza gitu. Nah, itu bahasa Iya. itu. Aku tuh inget banget ya waktu itu salah satu yang aku look up to tuh Bang Edo karena dia memang udah tidak diragukan ya, dia yang bisa one of the very few Indonesian designer yang bisa membawa batik ke ranah modern. Suhunya lah ya saat itu. Suhu ya. lah, karena waktu itu belum ada yang berhasil membawa batik untuk menjadi sesuatu yang tidak terlalu tua atau tidak terlalu berat untuk dipakai anak-anak muda. Iya. Bahkan ada kebanggaan ketika mereka itu memakai batiknya Bang Edo gitu kan ya. It's an art. Beliau memakai batik yang ada gitu, beneran batik di batik ya dengan stripe tulis, terus kemudian dia kombinasikan dengan bahan stripes kalau nggak salah itu. That was something new kan. Iya, Tapi iya, belum terlalu dicampur ya. betul. Dan itu belum terlalu banyak yang ke situ. And then setelah beliau sukses ya pasti kan banyak pengikutnya juga gitu. Nah, waktu itu seperti tadi yang aku bilang ya, aku tuh belum kepikiran mesen motif gitu, complicated banget ya. Sok tahu banget nih baru mulai udah Baru pengen mulai. bikin motif, custom gitu. iya kan? Terus tapi ya nggak apa-apa, aku explore aja, aku memberanikan diri gitu. Terus aku ngambil dulu sih masih ngambil inspirasi tuh dari mana aja ya, something that people has not explore atau belum pernah dibuat lah. Waktu itu aku inget banget pertama kali itu aku keluar batik geometris. Aku bikin yang apa sih model kubus lah apa segala macam. Something yang easy, doable juga. Terus belum pernah dikerjakan sama orang gitu loh. Soalnya dulu kan kita kan mikir kalau batik tuh yang klasik ya. Iya kan. Nah, kalau aku punya pemahaman yang lain lagi karena mamaku sama yang Putri itu kebetulan kolektor batik. Terus ya udahlah ya, batiknya berlemari-lemari dari yang antik sampai yang baru, dari yang cecekannya, dari yang tulisannya tuh yang 0, sekian milimeter sampai yang regular lah yang semua orang punya. Dan mereka tuh nggak cuman kolektor tapi paham betul filosofi, fungsinya. Teruntum tuh buat kalau kita lagi mantu, terus kalau batik latar ireng tuh buat apa, buat kedukaan gitu-gitu. Jadi mengerti dong. Akhirnya mau nggak mau mengerti. Nah cuman kenapa kok aku akhirnya pertanyaannya tadi kenapa lo lari ke jalur lo yang sekarang, which is aku mungkin lebih mudahnya bilang itu kontemporer ya. Yes. Kita we take the modern approach lah dari si batik itu. Karena satu dari ibu sama eyang aku belajar bahwa batik itu ada fungsinya. Jadi aku nggak mau menyentuh area itu karena ada kesakralan di dalamnya untuk batik klasik ya, kita ngomongin batik klasik gitu. Terus aku pernah kan waktu itu mama tuh kasih aku batik tuh bagus banget sih, yang bikin waktu itu Bu Praptini tuh one of the best pembatik di Solo. Bu Praptini Partaningrat, gue masih ingat namanya, udah sepuh banget waktu itu, sekarang udah meninggal. Cecekannya kecil banget, terus bentuknya anggrek, nggak ada yang punya deh mungkin aku belum pernah melihat batik seperti itu soalnya. Terus mah boleh buat aku nggak? Ya udah ambil aja gitu kan. I know it was treasured by her gitu loh. Cuman yang aku nggak bilang sama mama, itu batik aku bikin atasan gitu loh, aku bikin blazer gitu. Terus Iya kan? jerit dong. Karena pikiranku kan, ya ngapain gue punya bagus-bagus terus gue nggak nggak sering gitu pakai loh, gitu ya. Nggak aku frame juga di rumah gitu. I want people to see it, I want people to be able to enjoy it gitu kan. Terus ternyata pas ini, mah aku bikin ini gitu. Ternyata dia, hah? Jerit. Kamu berantem? Iya, terus orang
suka marah kalau dipotong kan? ya. Tapi kan bagus, iya bagus sih gitu. Terus dia bilang gini, tapi ini motifnya nggak nyambung katanya. Ini sama ini tuh harus nyambung ya, jangan salahin saya, salahin penjahitnya gitu kan. Tapi ya semenjak saat itulah aku tahu bahwa oke, terus what is the the distinct and other approach that I can explore untuk membuat ini tuh menjadi sesuatu yang menjadi DNA-nya my brand gitu. Dan bagaimana supaya ini tidak hurt the classic batik, tidak melukai. No, don't get me wrong ya, semua orang boleh punya persepsi yang berbeda-beda because it was the way I was raised dan dikasih pemahaman mengenai batik. That's my personal understanding. Of course semua orang, semua desainer boleh punya pemahaman yang lain-lain. Iya benar. Itu as a personal banget soalnya sih. Udah Jadi deh. ke kontemporer nih arah. Iya, Berarti Noni itu memang menyasar kaum muda ya pada saat itu ya. Sebenarnya mudah atau enggak itu aku belum tahu ya, karena kan it was my first couple of years in the beginning of the journey gitu. Jadi aku juga nggak tahu siapa yang akhirnya menyerap. Benar nggak sih? Iya kan, kita boleh punya cita-cita nih, kita bikin produk, kita boleh punya cita-cita. Oh, yang pakai nanti profilnya kayak Mbak Mira, dari age demografik umur segini, profesinya kira-kira ini segala macam. Tapi in the end kan market yang menentukan. Belum tentu yang kita create dan goal kita untuk end usernya itu sesuai loh. Iya benar. Iya kan? Benar nggak? Ya kita create. Ternyata aku punya bayangan profilnya demografik my brand nanti wanita-wanita yang seperti ini. Tapi ternyata in the end kita harus bisa fluid. Terus ketika kurang tepat ya, karena misalnya nih sebagai sebuah brand aku pengen dong fanbase core-nya di umur segini. Kenapa? Karena mungkin di usia segini secara financial mereka lebih stable. Ternyata nggak kena nih. Apa ya yang harus kita create untuk mereka kena nih gitu, nyangkut di brandnya kita. Itu kan segala sesuatu yang kita nggak boleh loh sebagai brand tuh kita kayak firm banget gue harus begini. People have to accept us gitu ya. Lu mau jualan apa mau idealis gitu kan ya nggak sih Mas gitu. Ya in the end ketika kurang kena nih sasarannya misalnya gitu. Untuk demografi yang lebih mature, ternyata gue harus meng-create yang siluetnya begini, yang itemnya begini, yang motifnya begini, yang warnanya begini gitu. As a brand kita harus tetap fluid untuk bisa evolve. Business woman ini bukan just a designer aja. Self taught, otodidak. Iya. Berarti tuh dari awal sampai sekarang ini kan berarti Mbak Noni itu benar-benar dari awal melihat ya, membangun, membentuk, mendirikan ini gitu sampai tes market lah, terserah nanti market yang terima yang mana. Itu perjuangannya atau kendala yang terbesarnya tuh apa Mbak sampai titik itu? Pasti kan banyak perjuangan dan tapi paling tidak gitu ya, brand ini akhirnya diterima oleh masyarakat, banyak penggemarnya gitu. Nggak satu malam doang kan Mbak. Bener-bener. Sebenarnya mungkin nggak cuman untuk Purana aja ya, mungkin the biggest homework untuk brand ya, creative brand itu mungkin the branding itself. Menurut aku, ya nggak sih Mbak? Iya kan bener. Gitu. Cari customer lah, mungkin kita bisa memulai dari network kita dulu lah, dan dari first circle ke second layer ke third layer dan sebagainya, mouth to mouth apa segala macam bisa lah, maksudnya dari mulut ke mulut sampai akhirnya kita punya uang untuk doing the real marketing promotion. And events ya kan, and branding. Tapi menurut aku branding ini masih jadi PR besar untuk semua creative brand gitu. Arahnya mau kemana, goalnya mau apa, DNA-nya seperti apa, gitu. Itu kan yang harus kita highlight dan kita harus konsisten dengan soul-nya brand itu ya. Untuk hasil akhirnya sih kita tetap harus bisa fluid karena ya fashion aja tiap 3 bulan udah berubah. Iya kan, fall, winter, spring, summer, pre-fall. Iya, sama ini winter. Resort collection gitu. Per 3 bulan aja berubah gitu. Jadi untuk end product selalu berubah. Tapi what you want to achieve dalam brand itu ya jangan berubah-ubah sehingga makin lama si brandingnya itu semakin terbentuk gitu sih. Jadi memang kalau untuk urusan
ngebrandnya itu kita harus konsisten ya dengan Iya, DNA yang kita bangun ya. Premis kali ya. Heeh. Premisnya apa sih? Dan itu yang harus dijaga sih. Premis. Jadi orang tuh story. inget gitu ya. Iya, iya. Benar. Nah, kalau menurut Noni sendiri ya, orang milih Purana itu akhirnya memilih brand Purana tuh karena apa? Oke. Mungkin tadi kita udah sempat ngobrol ya bahwa Purana itu larinya adalah contemporary local wisdom, local culture. Kalau dulu aku cuman mengolah gimana ya caranya supaya batik ini terlihat kontemporer. Tapi kan along the way aku juga mengolah yang namanya tenun dan tie-dye juga. Ada tuh satu gayanya tie-dye Purana yang waktu awal keluar itu orang belum mengeluarin semuanya ya. Aku sempat 2-3 tahunan lah aku bergelut dengan tie-dye. Itu akhirnya banyak brand yang bikin juga. Tapi ya nggak apa-apa. Ini kan ini kan sebuah kalau aku bilang hidup di Indonesia itu dengan segala aksesibilitas kita ke pengrajin, it's a blessing loh. Nggak semua negara punya aksesibilitas itu bisa berinteraksi langsung dengan pengrajin dan affordable. Bahkan untuk kain yang handmade aja affordable. Nggak semua negara itu punya that privilege. Jadi ketika brand lain atau desainer lain juga mengolah hal yang sama, ya kenapa harus merasa threatened ya? Kan tugas kita sebagai desainer atau creative director adalah you keep evolving, right? Kalau misalnya memang udah banyak yang bikin juga, and then what's next? Ya kita kan harus nyari nextnya. Ya itu yang aku lakukan juga gitu loh. Udah selesai create satu season meskipun belum fashion show, belum launching juga, orang belum belanja. Kan otakku ini udah berpikir nextnya kita bikin apa gitu loh. Iya kan nggak tiba-tiba kita bulan depan fashion show terus bulan ini kita baru develop koleksinya loh gitu loh. Iya kan, itu sih sebenarnya. Terus setelah mengeksplor beberapa teknik yang nggak cuman batik aja, aku eksplor tenun juga, terus aku eksplor tie-dye juga, and then what's next ya kan. Waktu itu juga belum banyak brand fashion yang berkolaborasi dengan seniman. Emerging artist lah ya, aku lebih ke emerging artist lah. Nah aku ingat banget 2018 itu aku mempropose ada satu ilustrator yang emerging juga namanya Sarkodit. Itu that was the very first beginning Purana berkolaborasi dengan seniman. Jadi aku tetap memberdayakan potensi lokal, tapi mungkin tekniknya nggak handmade gitu. Jadi aku printing. Nah semenjak saat itu di dalam annual show besar itu biasanya sih kita selalu ada formula kolaborasi sama handmade fabric artisan, seniman kain lokal, kolaborasi dengan seniman lokal, emerging artist gitu, gitu, dan dengan yang motif yang Purana create sendiri, baik itu print maupun itu dengan teknik handmade gitu. Itu limited kalau gitu ya berarti ya? Enggak juga sih. Enggak limited. Asik ya. Gitu. Ibu kan merasa kan kita desainer tapi untuk ruang ya. Iya. Kalau Mbak Noni ini kan terhadap apa yang dipakai orang yang justru jauh lebih melekat dan intimate menurutku ya. Kalau rumah as a skin, tapi yang ketiga kulit baju ini kan benar-benar melekat di kita, di badan kita bawa gitu kemana-mana. Betul. Dan orang memilih untuk bisa itu kan luar biasa ya. Artinya yang memang dia harus nyaman mungkin gitu ya Mbak ya. Nah ini dalam prosesnya Mbak Noni dalam berkreasi ya. Ini kan sampai udah berapa tahun berarti ya sekarang? Lebih tahun dari ini 16 tahun ya. Tahun ini 16. Untuk bikin dia sampai sustain dengan sisi komersil ini kan harus dijaga tuh ya Mbak. Itu gimana menyeimbangkan? Bener loh, ngomong-ngomong sustain itu ya biggest homework itu branding sama business sustainability loh. Terima kasih sudah mengingatkan. Nggak gampang loh. Iya benar-benar. Kan yang kita pengen tahu tuh. Iya kita juga melihat pemain bertahan ini nggak banyak loh. Nggak banyak. Iya kan. Maksudnya, terkenal diomongin orang terus tuh udah 3 tahun tiba-tiba hilang. Setuju. Iya menurut aku itu sangat penting ya, dan salah apa sih kuncinya gitu kan ya? Bisa sampai staying relevant.
Aku pikir itu oke. di semua lini industri, apalagi industri kreatif, bahkan kuliner lah, staying relevant, ya kan? Iya, iya. Kita harus bisa, menurut aku ya, fluid, nggak cuman terhadap tren. Kalau tren udah pasti kita ikutin ya. Sebelum kita meng-create sesuatu kan ada namanya platform tren, misalnya WGSN atau apa yang kita bisa akses. Atau semudah ketika orang tidak bisa meng-subscribe WGSN karena mahal kan ya, Iya, mahal. Orang bisa ke Pinterest misalnya, it's free, ya kan? Tapi kan intinya adalah kita itu pasti sebelum meng-create sesuatu kita melihat dulu apa nih yang terjadi di 4 kota mode dunia, ya kan? Nggak mungkin kita, kalau aku ya sebagai kreator desainer, kita pasti melihatlah keluar lagi pada ngapain sih, gitu kan? Terus misalnya lagi natural dye. Kalau itu applicable di sini ya mari kita kerjakan gitu. Ternyata lagi misalnya bahannya lagi linen. Siluetnya lagi segini segala macam. Kan you have to stay relevant ya kan. Karena kan masyarakat itu pasti juga melihat, our customer pasti melihat apa yang terjadi di luar sana gitu. Bikin apa sih gitu. Nah, to be able to keep the balance between our DNA, apa yang pengen kita kerjakan, karena Mbak Mira sama Mas Ren pasti sebagai seniman ya, sebagai kreator pasti punya idealisme dong. Ada gue-nya nih gitu. Ya tapi bagaimana caranya to be able to be centered and be balanced untuk menunjukkan karya kita tuh mau dipersif sebagai apa, kita tuh mau dipersif sebagai apa sebagai seniman, dan what is it that the market really wants and needs. Iya, benar. Dia staying relevant and staying balance aja sih menurut aku. Tapi at the same time kita juga tidak hanya bisa berpikir secara present aja. Kayak tadi aku bilang kan ya, bahwa abis selesai koleksi ini belum launching, belum fashion show, belum dibeli, kita udah mikir. Sama juga gitu loh, ketika aku misalnya mau ngincer season depan mau collab sama emerging artist siapa ya, cari dari Jogja. Kita harus punya vision untuk mengkurasi loh. Kira-kira yang akan pecah siapa nih, atau kira-kira yang karyanya cocok siapa nih gitu. Dan kira-kira yang kooperatif siapa itu. Iya. Itu tetap ya. Iya. Tapi iya, to be able to be visionary lah. Untuk melihat yang di depan apa, terus taking the right balance and centered untuk mentranslate itu future trend dengan what's happening in the present, and taking a bit of inspiration from the past, which is nggak apa-apa. Terus kemudian mengcombine itu dengan apa yang sebenarnya disukain dan dibutuhin sih sama customer kita and our potential customer. Itu sih. Menjawab nggak sih? Menjawab. Iya, menjawab sih. banget. Justru kita jadi kayak memposisikan kalau kita as an arsitek juga harus sama kayak Harus gitu. kan? Jadi bukan apa yang project di depan mata, tapi memang kita sama harus udah 3 tingkat di depannya lagi, udah mikirin ya. Apalagi juga mungkin kalau ini juga user kita ya, as a user kan generasi itu berubah terus ya. Betul. Gimana mencoba untuk bisa catch up sama mereka juga itu salah satu PR juga kan. Betul. Supaya staying tadi relevan. Betul. Ya, kita bisa diterima intinya gitu. Betul. Ini ya, tadi Non itu kan yang dibicarain itu adalah motif ya, iya kan? Tapi dirimu tuh kan juga ada produk fashion yang nggak bermotif kan? Ada. Soalnya sebenarnya gini, gue tuh tahu Purana tuh udah lama, dan gue pakai produk Purana. Udah Belum lama kenal juga, Noni ya? Belum kenal sama Noni, gitu kan? Nah, jadi coba Mbak nomor teleponnya berapa sih? Saya undang ke show. Ini gimana sih ini marketing nggak kerja? Gimana sih? Coba ya. Jadi gue tuh kan kalau pakai karena gue ngerasa seneng aja, dan yang gue pilih nih Non, bentuknya tuh nggak biasa. Iya. Jadi ini pengalaman aku ya. Jadi mereka tuh kalau misalnya dipajang gitu, itu tuh kayak ini jadinya kayak apa sih nih baju? Kayak nggak ada bentuk, tau nggak sih lo? Nah, begitu lo pakai. pinternya orang di tokonya Noni, dicoba dulu Bu, gitu. Jadi orang lu tuh selalu ngomong kayak gitu Non. Dicoba, Sukses trainingnya ya. sukses ya. Dicoba dulu Bu, soalnya ini bentuknya gimana sih, kayak aneh banget gitu kan. Tapi begitu dicoba, baru oh ya ampun bentuknya gini. Lu tau gak sih, sampai anak gue sendiri ya, yang punya gue diambil sama dia. Terus dia mau pergi ya,
mah kita ke Purana. Jadi dia beli sengaja, tau nggak sih, untuk dia kan kuliah keluar. Dia beli dulu, tau nggak sih? Karena saking seneng sama bentuknya ya. Tapi terus terang yang gue beli dari dirimu itu polos. Ya. Yang polos-polos. Ya. Tapi justru cutting. Iya, udah jago dia. Ngomongnya cutting ya. Tapi perampokan itu sering terjadi. Dari ibu-ibu dirampok sama anak perempuan itu sering terjadi gitu. Bikinin lagi dong. Nah, juga dirampok sama anak-anak gue. Berarti itu baju bisa dipakai semua generasi. Semua umur. Iya. Dan sempet ini nggak ada beberapa koleksi yang bisa multi styling nggak yang Mbak Mira beli? Ya kan bisa diikat Jadi bisa sini, gini, nanti bisa siluetnya gitu. beda lagi segala macam. Itu yang dibeli anak gue. Oh, itu salah satu strategi juga dari desain Iya. yang Purana itu Betul. tuh bisa. Jadi bisa gini, bisa gitu. Nanti dipakai Gitu. gini siluetnya beda. Nggak tahu Itu kan satu lo. strategi. Strategi lain kita kasih mekanisme yang ketika kalau kita lagi kurus nggak usah dikecilin. Kalau bisa. kita agak mulai membesar gitu ya, mungkin habis Idul Fitri atau lagi apa lagi nggak Bisa, diet lagi masih apa, masih bisa gitu karena Bisa kita kasih jadi mekanisme. rok, tapi bisa jadi bawahan. Jumpsuit, Bisa gitu. loh. Aneh kan lo. Purana itu ada yang buat cowok nggak sih? Sorry. Ada. Ada juga ya? Mulai dari 3 tahunan ya, 3 tahun lebih Oh, terakhir memang aku udah mulai. memberanikan diri tadinya unisex, tapi sekarang udah ada bener yang dalam satu koleksi itu paling nggak ada Cowoknya. ya 10% lah yang kita create buat cowok gitu, yang bener-bener buat cowok gitu. Ntar ya gue kadoin lo ya ulang Nggak tahun usah, lo nanti ya. kita datang ke tempatnya. Iya, Langsung. nah terus someday ya, gue tuh diundang sama Baby, ya kan? Baby kan pernah jadi tamu podcast kita juga kan, ada kan? Terus ke situ masih belum tahu juga gitu. Gue datang karena babynya aja gitu kan. Terus gara-gara apa gitu? Oh iya, ini produk Purana. Terus oh oke, ini lu buat acara apa sih Beb? Gue bilang gitu. Iya, kita tuh kolaborasi gini. Terus gua kenalin deh. Ini sama yang punyanya Purana. Astaga, setelah berapa tahun ya gue pakai, gue baru kenal sama orangnya. Berarti saya tidak tampil ya. Tapi somehow gue tuh kenal itu juga pernah baca di majalah, biasa klien gue ibu-ibu Mbak, terus terang 90%. Jadi gue harus catch up dengan majalah-majalah ibu-ibu itu. Gue pernah lihat kok profil Mbak Noni itu, dan beberapa koleksi Mbak Noni ya. Itu kalau soal koleksi itu berarti tiap tahun ada fashion show kah? Ada. Kalau kita show besar itu annual tuh biasanya untuk koleksi spring summer. Biasanya di bulan Mei atau June. Oke. Kenapa selambat itu? Bukan lambat ya, karena kalau biasanya pakemnya fashion itu kan spring summer tuh di launching jauh-jauh hari sebelum itu. Why? Because tidak langsung see now buy now, tidak langsung di launching terus orang bisa beli. But we took different approach karena kadang-kadang kalau most of the time kalau tamu kita undang untuk fashion show, ketika mereka udah suka, you have to be able to utilize their interest ya. Maksudnya mereka langsung pengen, gue mau dong yang itu. Iya. Emang mau suruh nunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan nggak mau juga. Kadang-kadang maunya gitu. maunya pada saat itu. Pasti. Jadi siapin juga artinya Iya, stok jadi gitu ya sebelum ini. Bukan cuman stok, jadi ketika habis fashion show, ini trik kita ya. boleh Trik kita. Annual fashion show, kita menyaksikan fashion show, ya kan? Ketika keluar itu udah langsung pop up store-nya itu udah siap. Udah ada. Gitu. Iya. Jadi bukan cuman pas dilihat di Enggak, begitu di keluar runway aja gitu ya. Orang udah kita siapkan dengan si shopping experience yang ini baru tadi baru kelar nih gitu. Iya. Ya kan? Dan biasalah ya, selalu tahu ya kalau cewek-cewek tuh Iya, kalau gua tahu pakai banget lah. barang yang terbaru yang orang lain belum pakai ada. seneng gitu Yang loh. belum ada di toko dia udah pakai dulu itu sesuatu ya. Iya I see. benar. Berarti tiap tahun ya Mbak ya yang Tiap tahun, tapi kita ada mini show juga. Biasanya koleksi resort kayak yang aku pakai ini kan biasanya keluarnya pas Ramadan tuh ya kan, untuk orang beli baju lebaran kembaran satu keluarga. Itu mini collection kita considernya. Terus kemudian untuk fall winter kita mini collection juga. Terus ketika kita ada kolaborasi dengan satu artis itu kita consider mini collection juga gitu. Jadi untuk mini collection kita ada smaller eventsnya karena kita tetap pengen mau istilahnya
mengcapture spirit ibu-ibu Impulsif. impulsiveness untuk belanja ya kan. Iya, This iya, fashion iya. show langsung bisa nggak cuman ngelihat doang tapi megang, nyobain. Iya. Oke nggak sih buat gue segala macam. Dan memang berarti event-event itu memang perlu ada supaya penting banget. Penting ya. supaya tetap diingat ya, karena begitu banyak yang baru itu gitu kan. satu. Kedua, kayaknya kita belum benar-benar kembali ke habit orang datang ke physical store buat belanja sih sebenarnya. Gitu If it's ya? not for the event, maksudnya ya orang udah kembali. Berarti gue beda ya kali ya? Datang ke mall untuk belanja, datang ke toko. Tapi some of them belum recover gitu dari malas pergi. Kalau bisa telepon aja, kalau bisa WA aja, lo kirim deh gitu. Nah, untuk some customers yang memang udah lama, ya biasanya gitu, mau cobain dong gini kirim. Gitu. Rumah dia Iya, coba. berarti udah ada customer tetapnya Iya, juga. udah ada fansnya gitu. Iya, Mungkin cocok di warna. Kalau warna ada pakemnya sendiri nggak atau emang Kalau warna itu biasanya Lebih di soft atau trend apa? forecast kan kita Ngikutin ya trend forecast ya? ngikutin ya? ngikutin banget. Kita di trend forecast misalnya kayak yang kita keluar koleksi Ramadan kemarin tuh kan lagi balik ke soft pastel. Yang naik daun tuh warna mint, warna butter, off white, Iya. coral. Nah itu ya kita ikutin ke situ Kalau ya. kita mau kasih a little bit of flavor yang Purana kayaknya nggak pastel banget, ya main aja di ornamennya gitu. ini 2025 ini Ini berarti ya? baru launching pas Ramadan kemarin. Kemarin ya? Berarti udah itu yang biasa satu keluarga kan rame itu. Iya. Warnanya sama gitu ya, mirip-mirip papa, gitu. dan Iya. anak. Itu tuh momen Lebaran kita tuh udah kayak kalau di luar tuh kayak Thanksgiving ya, Oh. Iya. festive Gitu gitu. ya. Maksudnya ya orang beneran belanja, beli, spending. Tapi gitu. ngomong ya, kalau ngomong-ngomong ya, kalau misalnya mau Lebaran itu tuh ada yang by request nggak sih? Minta buatin khusus gitu? Ada. ya. Pelanggan khusus. Buat banget misalnya ya. buat mau dong kembaran buat anak gitu. Oh, ada ya. Itu Ada pasti aja. bisa di provide. Satu tergantung waktunya, yang enggak. Kedua tergantung belanjanya berapa. Nggak ada. Ya bener dong. Iya, bener Ini dong. kita juga gitu ya. Yang Iya, penting iya, ada iya. barang, ada harga. Gitu. Iya. Lebih kepada slot sih ya kan. Maksudnya Iya, iya. ya kita semua juga pelaku bisnis ya. Setelah COVID kan secara ekonomi kita sedunia ini kan belum benar-benar pulih lah. Gitu Maksudnya ya. dampak resesi kan masih ada juga. Masih ada. Like, kenapa harus benar-benar diatur slot produksi supaya efisien dan efektif? Because we know saat ini tuh susah banget untuk meng-hire SDM baru kok. Gitu ya. Iya kan? Bener Yang nggak sih? Atau soalnya aku aja? SDM baru yang sesuai dengan keinginan kita. Satu, Itu yang susah ya satu kan? iya, kedua ya karena memang Belum. bagaimanapun juga ya kita tetap kalau bisa kita efisienkan ya kita efisienkan gitu. Betul. Jadi ya to answer that question, availability stok lebih penting. Ya, Diplomatis ya jawabannya. Tapi bener loh itu. Iya, kita juga mengalami. Berarti kalau tadi kan berarti ada tim membentuk tim solid buat Mbak Noni sendiri, gimana sih kriterianya atau Ya. melihat ke depannya nantinya tuh gimana? Ya. Dulu waktu aku awal banget ya, tahun-tahun awal mulai itu aku tuh cuman fokus di kreatif, mungkin 90% lah ya. 90% kreatif ya, 10% networking ya kan, marketing segala macam. Dan dulu kan ya aku belum ada partner ya. Semua masih sendiri dan semuanya masih on my payroll juga Iya, gitu loh, iya. sendiri semuanya one man show nih gitu. Terus adanya partner ya kan, berarti kan ada teman untuk berpikir untuk dari sisi bisnis, perencanaan, organizing semuanya lah, dari show, sponsorship, mungkin marketing ini segala macam. Nah, role kreatif itu makin lama bukan aku tinggalkan, tapi tentu saja makin mengecil ya, karena kan we were able to hire untuk new person yang lebih fokus di kreatif, sehingga aku lebih bisa fokus di bisnisnya dan kita create apa ke depannya gitu loh. A lot to do ya untuk to build the dream team. The dream team, Iya, yes. Iya benar, kan, the karena dream fashion is not only creative team doang loh. Iya, Ada tim produksi, ada tim promotion, ada tim marketing, sales, Kalau dapet branding. the It's a dream lot team of tuh thing. enak banget kerjanya Iya, tuh tapi emang. kan untuk mencapai samalah kayak kita, karena aku hobi nonton NBA ya, aku nonton basket.
maksudnya dream team itu kan nggak terjadi dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun. It takes a lot of time untuk semua tim itu berjalan di roda yang sama dan di pace yang sama loh, gitu loh. Benar. Gitu. Kalau di kreatif tim sih mungkin bukan kesulitan ya. PR utama adalah that person needs to be able to understand my taste. Karena menurut aku taste itu sangat important dan itu menjadi salah satu faktor penentu kemana brand itu mau dibawa, ya nggak sih Mbak Mir? Ya kan kita boleh punya klien tapi kalau taste kita nggak bisa disetir sama klien, didominasi klien nggak bisa. Dan you will lose the identity of the brand. Gitu. Kita ke klien dan kita ke teamwork juga, kan. Nah sekarang ini cukup beruntung lah Purana punya tim yang solid juga untuk ngurusin ya dari business development, looking for hustling for new clients, dan clients itu nggak cuman customer yang retail loh. Kita tuh kan udah banyak kolaborasi non fashion juga Mas. Jadi bahwa ketika aku menciptakan motif tekstil yang memang semuanya itu terinspirasi dari everything Indonesian lah, dari teknik kain Indonesia, dari flora fauna Indonesia baik yang endemik maupun non endemik, itu ternyata juga attract corporate clients untuk berkolaborasi dengan kita. Kan kalau nggak salah kan pernah kolaborasi sama Starbucks itu baru terjadi juga nggak sih? Packagingnya Sephora aku pernah collabs juga. Terus ada skincare. Aku kemarin bikin packaging buat, nanti aku tunjukin deh ya, bisa di zoom kan nanti kita tunjukin. Aku ngedesain motif untuk packaging lipstick Dirmi Beauty, produk lokal yang hebat banget juga lah, anak-anak muda yang punya. Starbucks ya itu aku desain buat motif 9 kota. Dia requirementnya cuman how would you translate ya kan benchmark of the city, karena aku harus desain 9 kota yang ada cabang Starbucksnya kayak Surabaya, Bali. Yang ada Starbucksnya. Yang ada Starbucksnya gitu kayak Bandung dan sebagainya itu. Jadi aku harus mengcombine antara kain setempat, kain lokal, benchmarknya dari si kota Starbucks itu, misalnya something monumental lah gitu. Misalnya kalau Makassar apa sih, kapal pinisi, ya udah itu masuk jadi salah satu ornamennya. Terus kainnya apa, kita masukin juga ke situ. Terus kayak Bandung misalnya ikonnya apa sih? Ada burung kutilang, ya kan? Terus kayak Bali apa sih? Ada temples, ada kain geringsing gitu. Jadi semuanya itu harus diwujudkan dalam si desain tumbler, Max dan Demitas sikap yang buat espresso itu. Buat Sephora, aku mentranslate elemen-elemen makeup menjadi satu pattern, ya kan? Terus ada tasnya Sephora digantung-gantung gitu, tapi di dalam si elemennya itu ada kaktusnya itu ada desain-desain batiknya gitulah pokoknya. Taking that twist and balance untuk tetap menginfuse segala sesuatu yang esensinya adalah Indonesia ke dalam si karyanya itu. Terus juga aku pernah meng-create botol aqua reflection. Botol aqua. Iya, itu juga ternyata dirimu yang masuk di situ adalah biji kopi, kan, bunga Rafflesia Arnoldi itu endemik banget kan, nggak ada di mana-mana. Terus ada bunga Wijaya Kusuma. Terus dalamnya tetap cecekan dan desain-desain batik gitu. Jadi karena memang Purana sudah dikenal bisa mentranslate local wisdom, culture, and art untuk menjadi sesuatu yang istilahnya marketable gitu ya. Alhamdulillah kita banyak dipercaya oleh brand-brand besar baik lokal maupun internasional untuk mereka come to us dan bikinin dong motif buat uniform ini gitu. Jadi kita sekarang udah lumayan banyak kok gitu, kayak kolaborasi gitu ya. Selain kolaborasi juga kayak misalnya bank atau corporate klien lah ya ibaratnya gitu ya. Bikinin dong motif batik buat kita gitu. Seragam gitu, uniformnya gitu ya. Betul. Nah itu tuh gimana? Maksudnya kan bisa sharing ya ke sampai ke situ. Maksudnya gimana bisa sampai ke sana sih? Sebentar. Ada. Kalau ditanya gimana tuh aku suka bingung loh, Mas. Iya. Mengalir karena itu kemampuan gue gitu nanti. Bukan. Iya. Berusaha mengingat awalnya kapan justru
gitu loh, banyak karena kayak mengalir aja gitu loh. Mengalir ya, Iya, berarti karena aku nggak pernah berpikir bahwa dari aku mengolah batik terus bisa expand. Aku nggak pernah berpikir juga bahwa aku akan bekerja sama dengan emerging artist dan ngeluarin print misalnya. Aku nggak pernah bermimpi untuk meng-create motif kok buat corporate atau brand A, B, C. Aku nggak pernah bermimpi juga punya kolaborasi non fashion brand. Semuanya tuh kayak Ngalir. pada jalurnya, tapi menurut aku kayaknya sih ya, in my personal opinion kayaknya ya karena aku konsisten aja sih, konsisten membawa dan tidak cuma membawa proud, membawa dan merecreate kekayaan Indonesia baik alam maupun seni dan budayanya dan menjadikan itu sebagai main DNA dari apapun yang aku akan create untuk baik untuk diri sendiri maupun untuk third party, baik itu corporate maupun brand. Kalau misalnya Noni pergi ya jalan-jalan kemanapun lah ya, yang apa namanya Noni sebagai desainer itu Noni bawa nggak sih? Jadi maksudnya gini, Noni kalau jalan-jalan ketemu orang atau gimana ke acara gitu, udah sebagai Noni aja gitu, udah melupakan profesi Noni gitu, atau tetap dibawa sehingga melekat gitu, iya purananya itu sangat melekat. Tergantung gitu. request. tergantung acara. Nih kalau kita ngomongin acara di Indonesia ya misalnya, kalau ngomongin di acara Indonesia ya of course sebenarnya biasanya orang mengundang kan udah tahu ya background kita seperti apa ya, of course bawa dong. Dibawa gitu. Kalau secara profesional kita diundang ke acara biasanya dibawa lah atributnya itu, kita sebagai siapa, profesinya apa gitu. Tapi kalau non profesional ya sebenarnya I don't have that many friends juga sih gitu, karena hidupku cuma kerja rumah aja gitu, kantor rumah and I'm happy with that ya kan. Tapi kalau lagi pergi keluar misalnya ya, liburan sendiri kan aku tuh seneng banget loh liburan sendirian Mas. Oh iya? Beneran. Jadi kalau aku kayak disuruh nggak tahu kayak tergantung apa-apa gitu. Kalau di sini bisa menikmati ya. Gini, kalau di sini kan kita tidak pernah bisa hidup sebagai diri sendiri ya. Pasti ada kewajiban ada anak, yang ada suami, menyertai, ada atribut yang menyertai ya kan. Baik sebagai kita di perusahaan atau kita dengan atribut kita di keluarga lah dan sebagainya. Kalau anak-anak kan udah nggak di sini ya, malah udah 5 tahunan lebih gitu. Dari dulu aku memang seneng liburan sendiri karena pada saat itu aku merasa bisa reconnect with myself. Klise banget gak sih? Tapi bener loh, aku pengen jam berapapun aku bangun, nggak ada yang ganggu. Bangunnya aku lah gimana sih gitu. No alarm, no apa segala macam. Karena dibangunin dan karena tugas gitu. Bukan ya? karena tugas gitu. Kayak kemarin aku barusan cerita, kemarin ada trip ke Italia 8 hari aku cari sekolah ya kan, gitu. Ya itu loh yang aku pengen tuh, kayak bangun tidur jam berapapun aku bangun, kecuali ada appointment ya harus lihat sekolah dan segala macam. Ya aku bangun aja, terus ngapain ya? Oh bikin kopi dulu deh gitu, ya kan. Dan take shower dan segala macam. Aku ke pasar misalnya, ke pasar aku beli blood orange, beli arancia, orange yang merah-merah itu, ya kan. Terus abis itu mau ngapain ya? Oh aku ke museum deh, take pictures. Terus kayak arsitektural di Italia itu kan banyak ornamen-ornamen yang seru-seru ya. Aku ambil aja fotonya gitu. Sering loh Mbak dari ornamen yang ketika aku travel ke Sri Lanka maupun kemana gitu. Ya becoming a new idea gitu. Kita ambil curve-nya apa komposisi warnanya apa, itu is always a new idea for me. Dan karena kita terlatih untuk mentwist ide ya, jadi apapun bisa diimplement jadi something. Kita berdua kan sama-sama berkreasi ya. Three of us know lah, there's nothing new under the sun juga. Ya benar nggak kan? Cuman how to make it yours. Iya benar. Itu PR kita loh, sebagai kreator, sebagai desainer gitu loh. Ya kan? Misalnya kita terinspirasi, katakanlah Menara Pisa lah di Roma. Ya kan kita nggak abis foto terus kita print juga di baju kan ya. Apanya yang kita ambil dari situ gitu loh. Iya kan? Bisa macam-macamnya. Tapi ya sebagai kreator kita pasti tahu there's nothing new under the sun. Bersyukurlah dan we have to be grateful bahwa kita tuh tinggal meneruskan legacy itu kok. Semua udah pernah diciptakan, almost everything ya. Dan we're talking hospitality, technology, design,
arsitektur, semuanya udah ada gitu. But how to make it yours is the biggest homework buat kita kreator. Ya nggak sih? Itu benar itu. Sangat realistis. menurut gue. Iya, itu benar banget itu sebenarnya. Seru deh. Seru ya. Nah, terus Noni ngomong gitu jadi nyambung inget ya waktu zaman Covid gitu ya. Kan kayak fashion show sudah kayak digital ya. Iya. Iya kan sempet kan yang kayak semuanya serba digital lah waktu itu, jadi seakan-akan ada padahal nggak ada gitu. Iya. Event itu fabric kalau nggak salah, iya nggak sih? Aku 2 kali loh itu digital fashion show. Iya. Oh, iya. Nah, itu 2 koleksi aku, koleksi Ramadan sama koleksi Spring Summer kalau nggak salah, atau koleksi kolaborasi. itu oke gitu buat para fashion Iya pada saat designer itu atau. that was the only option ya Mbak. Nah kalau Ini satu-satunya. kalau sekarang Iya kan? gimana maksudnya? Atau kedepannya tuh Oke. bakal gimana? To be honest, sebentar. Covid itu kita tahun berapa sih? 2021 ya? 2020 startnya. Startnya ya? Startnya 2020. Kalau nggak salah 2020 itu waktu itu kita fashion show terakhir yang sebelum Covid ya kan. Abis itu it takes more than 2 years sampai kita Iya, bisa benar, bikin benar. fashion 2 show tahun. lagi gitu. Iya, More than 2 years. rata-rata 2002. Tahun ketiga malahan. Iya. 2023 tuh mulai Udah biasa. kelihatan. 2022 udah mulai ada. Udah yang mulai baru. ada ini event ya. tapi belum terlalu banyak orang pede untuk datang gitu. Iya, Kalau datang tuh masih feeling guilty, bener nggak sih nih gue datang Iya, gitu untuk ke acara atau datang dengan masker ya. Iya benar. Setelah 3 tahun kita baru ada itu lagi kok. Ada event lagi dan orang emang antusias dan memang pengen datang lagi gitu. Nggak mudah loh Mas recover dari situ. Asli sampai ya Iya kan? semua lah ya, semua bidang lah ya. Iya. Apalagi bidang desain gitu. Pilihan terakhir kali sebelum pilihan yang utama ya kayak maka, sandang kayak gitu-gitu ya. Pada saat itu. Soalnya kan orang beli baju karena Ada kita acara. pengen kemana, karena ada acara. Iya Orang kan? mau kemana-mana Iya kan? gimana? Iya, Sedangkan bener ini loh. kita di rumah. Iya, jadi kan? nah sempat selama 3 tahun masa pandemi itu akhirnya kita ke cutting yang lebih simple kayak lounge set. Yang satu style baju yang orang udah nggak usah mikir lah, tapi ketika dikenakan di rumah dia nyaman, ketika dipakai keluar rumah dia cakep gitu. Nah itu jadi tadi aku bilang kan jadi desainer yang punya brand kita harus fluid. Iya, Aku sendiri nggak pernah Nggak kebayang kebayangin. aku akan menciptakan satu set baju yang itu never cross my mind gitu. Tapi ternyata setelah kebutuhan, ternyata ini jalan terus ya, ini bisa jadi sesuatu yang bisa di continuous, Iya, bisa iya, diterusin. iya. Nah ini akhirnya jadi salah satu di DNA Purana juga bahwa kita ada lounge set yang memang motifnya motif Purana gitu. Never thought about it before. Ya berarti. Ya, dijalanin dengan semua tantangannya tadi ya. Iya. Sehingga ide-ide baru tuh kadang tercipta Mengalir juga. terus. Iya. Harus sensitif sih menurut aku ya. Punya sensitivitas terhadap Iya. market dan juga tren. Dan jangan gampang ini juga, berarti gampang ibarat putus asa ya dengan segala Kalau- kejadian yang negatif yang nggak positif. Ya kan kadang-kadang kita tuh merasa baik-baik saja itu adalah pada saat semuanya positif. Padahal pada saat sesuatu itu negatif, mungkin aja itu adalah pada saat kita harus putar balik gitu ya. Mbak Ren sama Mas Ren sama Mbak Mira pernah dengar nggak kemarin-kemarin bahwa bisa survive aja udah luar bagus. biasa, right? Yes. Ya itu relate dengan tadi yang Mbak sampaikan ya soal jangan please don't give up karena memang udah nggak banyak yang bertahan loh Mbak. Iya gitu ya. Itu dia sih. Iya. Dan maksudnya kita boleh ya kayak nggak pesimis sih tapi merasa kayak down gitu. Ini kapan balik lagi? Tapi akan balik lagi kok. Akan balik Iya. lagi. And the only thing that you can do if you can thrive, just survive. Iya, benar. Ketika masanya balik kita akan Balik lagi. bounce back and then it's gonna be higher, Iya. not higher. Walaupun mungkin belum tentu akan sama persis seperti sebelumnya gitu loh. Iya kan? Iya. Ya. Bisa bagus juga. If not better. Heeh. Kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu. Heeh. Terus mungkin juga tadi kita udah sempat ngobrol ya.
Aku boleh cerita nggak sih kemarin yang aku Boleh. visit Boleh sekolah banget. itu? Iya, itu. Visit sekolah, cari sekolah Emang mau ya. sekolah lagi ya Mbak? Iya. Banyak Bosan maunya ya. Bosan dengan rutinitas Teman-teman mungkin yang sehari-hari. yang denger sini kan ada arsitek muda, ya kan, interior Saya juga designer masih muda. Maksudnya yang fresh graduate, jangan Iya, sedih. iya. Kita ini semuanya pengen sekolah lagi kok. Kita kan? ini jelita ya. Jelang 50 tahun Jelang. ya. Bentar lagi 50 Bukan tahun. jelang 50 tahun. Oh, udah 50 tahun. Sudah 50 Kita udah tahun. expired. Sudah expired. Udah Aku nih 3 50. tahun lagi kan 47 ya Mbak ya. 47 ya? Iya, 47. Nikmati Jadi aja itu. sangat menikmati Mbak. Dan masih ada keinginan untuk sekolah lagi. Ada loh, Itu Mas. munculnya karena apa tuh? Tiba-tiba. Nggak tahu ya, mungkin karena gini, seperti tadi yang aku bilang ya, bahwa di Purana sendiri aku sudah tidak banyak taking too much on creative process karena aku I elevate myself untuk take care of something bigger kayak kolaborasi, partnership, corporate clients dan segala macam itu kan yang if you want your business to expand ya itu yang harus dikerjain gitu bersama tim yang sudah solid tadi kan. Tapi kan saat ini kan people still look at you di belakangnya Purana ada siapa yang you have to be able to build that trust in network dengan si your clients. Nah, aku merasa ketika si timku yang tentunya lebih muda dari aku ya, ini udah take over. Aku merasa, aku nggak merasa threatened sama sekali lah. Aku tidak merasa insecure. It's about time. Satu, kita nggak mau brand kita menua bersama kita. Kedua, fans kita ini ketika kita aging ya, maksudnya lebih berumur gitu. We want something simple. Mungkin kita juga tidak beli baju sebanyak itu lagi, sebanyak dulu lagi. So, ini regenerasi itu it needs to happen tidak hanya di dalam tapi di luar juga. Di customernya juga harus diregenerasi. Jadi ketika the younger generation is taking over, I'm so happy. Sehingga aku bisa lebih berpikir untuk apa ya turunan fashion ini. Kalau memang ternyata Purana sudah bisa berkolaborasi, dipercaya oleh non fashion brand, global brand yang besar-besar, and then what's next? Ya kan. Nah terus aku merasa kayaknya ada yang perlu ditingkatin deh dari aku. I don't know, mungkin taste, mungkin skill, mungkin knowledge, sehingga aku tuh pengen banget belajar tekstil, lebih ini ke tekstil ya, karena banyak potensi tekstil di Indonesia yang bisa di-enhance juga. Aku senang nonton film fashion documentary Mas, dan merasa ini banget ya ketika ada dokumenternya Dries Van Noten, dia itu kan bikin embroidery di India. Terus aku tuh kayak ada, kok nggak bisa ya, ini kan kayak maksudnya bordir Jawa Barat dan gitu. kita tuh sebenarnya bisa banget kan gitu. Kalau dari dari craftsmanship kita udah ngejar. We just need the direction kok gitu loh. Iya kan? Kayak but we were so happy ketika aku lupa tahun berapa couple seasons ago Dior opening show-nya pakai tenun Bali. Ingat nggak? Iya, pernah. That's the greatest fashion diplomacy yang harusnya kita bisa lebih gali lagi gitu loh Mbak. So it's been my dream untuk aku abis create motif terus dibikin batik, dibikin tie dye, and then what gitu loh. Pengen create sesuatu yang baru nggak sih? Terus pengen kasih ilmunya ini nggak sih ke pengrajin kain misalnya untuk memproduksi kain yang bisa dilirik oleh the global brand untuk bikin kainnya di kita. Why not? Gitu loh. Ya kan? Iya, bener banget. Jadi itu yang aku pengen, kayaknya gue di tekstil deh gitu. Terus udah kan aku akhirnya kesana. Udah ngobrol sama profesornya, belum ini pendaftaran belum ya. Tapi aku udah tunjukin portfolio dan segala macam. Seems like dia sangat suka dengan portfolioku dan dia bilang sebenarnya yang kamu lakukan ini udah bener bahwa textile design itu tidak melulu applied on ready to wear atau baju karena turunannya itu banyak banget gitu. Jadi for you to design non fashion product, that's ini arahnya memang ke situ gitu. Aku pernah desain koper sama Yuga gitu. And talking about nothing new under the sun. Sebenarnya aku nggak mendesain sesuatu yang baru. Aku tuh cuman gini. Kalau kita di koper tuh kan biasanya nempelin stiker-stiker tujuan wisata ya. But nobody has ever done it laser print. Gitu. Ke kopernya. Gitu. Jadi aku bikin gambar kayak vintage poster Labuan Bajo, Bali, Taman Nasional di Baluran segala macam, back and front, tapi semuanya di laser print, gitu. Jadi itu yang aku pengen terus kembangin ya, dan
profesornya juga bilang gitu loh, you consider lines buat home living. Oh ya itu, that's the future of us gitu. Maksudnya aku udah berpikir Purana tuh ke situ. Tapi si profesor juga bilang banyak banget turunannya. Tapi sebenarnya tuh memang di luar tuh udah arahnya tuh ke sana semua kan? Iya loh. Brand-brand fashion terkenal itu ya ke arah situ. Udah lama sih ya, kayak Kenzo, Armani, makin banyak. Armani Casa ya kan, Ralph Lauren gitu. Fendi. Iya. Tapi brand lokal kayaknya belum terlalu banyak yang mengeksplor itu. So I hope that will be one of the future of Purana juga gitu. Gitu sih. Keren udah tuh. ketemu sekolahnya, udah ya. Udah. Tapi jangankan sekolah profesional ada. Until gue dapat pengumuman first day of school tanggal segini. I don't wanna jinx it. Tiba-tiba nggak diterima kan malu ya ntar ya. Doakan akan semua lancar ya Mir ya. Iya ya. Jadi memang orang itu emang butuh sesuatu dalam kehidupannya lah ya. Orang tuh butuh sesuatu yang berbeda di beberapa masa perjalanannya dia. Sebenarnya untuk mengembangkan diri juga orang kan nggak pengen gitu-gitu aja gitu loh. Ada tujuan lah, ada cita-cita gitu. Cita-cita kan bisa sampai situ udah lewat, cita-citanya nambah lagi masuk sekolah berikutnya kan gitu ya. Itu aku punya slogan hidup ya, tapi aku nggak tahu is this a curse or a blessing. Gimana itu? Comfort zone makes me uncomfortable. Jadi ketika aku udah merasa udah everything is falling into places gitu, kayak udah settle segala macam, aku tuh nggak nyaman gitu loh. Tahu nggak sih lo? Gue tuh gitu juga, asal lo tahu. Ya kan? Jadi tuh gue tuh penyakit kan itu. Jadi gue tuh mikir, ini kenapa ya? Gue kok enak banget ya? Beneran? If it's too good to be true, then it's too good to be true. Malah justru bertanya-tanya ya. Nah, pada saat ada kejadian gitu ya, ada perasaan gitu, gue bakal ngapain lagi ya? Ini ada kejadian apa ya? Kadang-kadang soalnya kita melakukan sesuatu yang nggak terduga. Iya kan? Nggak pengen sesuatu yang sama gitu loh. Itu justru namanya orang kreatif kayaknya gitu deh Mbak. Menurutku itu DNA-nya orang kreatif ya. Iya, tapi maksudnya ada juga yang ketika misalnya bisnis udah settle, semuanya udah nggak ada masalah lah ya, nggak ada struggle, nggak ada survival segala macam, terus ya udahlah gue gini aja. Banyak juga yang gitu kan. Gitu. Yang udah gue nikmatin hidup aja, ngalir gitu. Kan udah make it juga. Mungkin karena kalau menurut gue berarti tipe orang, karakter orang apalagi dari perjalanan Purana dari awal kan mulai dari situ. Iya. Sebenarnya rasanya adalah trial dan error. There's no fixed firm formula for everything. Benar dong. Benar. Dari awalnya begini, udah dengan karir yang settle di ini, kok gue pengen punya ini ya. Nah itu kepengenannya banyak. Tapi akhirnya terwujud juga karena memang ya akhirnya ada satu benang merah semua gitu ujungnya kan gitu. Iya. Betul. Luar biasa. Ya, seneng ini gue yang nggak tahu fashion, bukan maksudnya akhirnya mulai banyak nih kebuka gitu ya. Ternyata tuh fashion tuh harus dimulai dari sini dan harus bertahan sampai sini karena ini. Tapi ngomong-ngomong ya, dirimu kan bukan selain kolaborasi dengan brand-brand non fashion, dirimu juga ada ngeluarin tas segala macam gitu nggak sih, dan aksesorisnya? Iya kan? Gue pakai. Dan gue nggak tahu juga ternyata ada hubungan sama Purana gitu loh. Gue punya karena lucu buku ini. Aku bawa sih. Nah, buku ini. Oh, apa itu? Oh, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Berarti lu memang cowok deh. Ini kebetulan aku bawa produk terbaru ya. Ini sebenarnya kan kita bisa taruh ini di bag charm ya, kayak. Oh, itu kantong. Apa sih? Iya, kayak tote bag. Nah, ini kan bisa kita taruh di sini, right? Kita bisa jadi bag charm. Ini kebetulan juga fuguku. Ini kita mau launching Mbak, yang structure ini sebagai beach bag loh yang belum launching. Nah, tapi ini adalah sebuah inovasi baru dari creative director kita. Ini gue tahu ini sebenarnya adalah shopping bag. Tapi gue gitu. tuh yang punya gue tuh bukan kayak gitu Noni. Bukan. Ini baru Mbak. Ini baru launching. Ini baru. Wait, ini brand Purana kah? Enggak, ini brand Fuguku. Fuguku. Iya. Nah, Fuguku dengan Purana adalah
Gimana relate-nya? Kakak adik. Oh wow. Ya. Jadi kalau ini fungsionalnya begini, kalau lagi nggak berfungsi tetap kece gitu ya. Iya, Sebentar. jadi back charm. Ini tuh buat kita kalau lagi ke groceries kan kayak, Iya. do you want a bag? Heeh. Berapa? 10.000? Gak Pakai usah. plastik. Gitu. Iya, kalau enggak tuh jadi banyak banget tas lu di Jadi kalau ini tuh this is under different brand dan different company. Karena posisiku itu sebagai investor, co-founder, dan aku lebih terlibat di marketingnya. Gitu sih. Gue tahu pertama kali Fubuku itu waktu jadi dari di Kemendak jadi juri Good Design Indonesia itu kan Ya. pernah ikut kan. Ini Mas. Nah, Ini lucunya. nah iya tuh Ren. Jadi dia ini itu gimana macem-macem. Ini tuh bahannya dari recycled polyester, recycled plastik. Terus kita print, terus kemudian dijemput sama ibu-ibu yang udah kita training, udah kita kembangkan. Jadi saat ini kita ada 70 pengikat. 70 ibu-ibu. Dan ini tau gak sih ini warnanya tuh segala macam warna Macam-macam. ada. Dan gue tuh ya kalau gue kalap ya gue bisa beli semua warna itu tau gak sih? itu memang tujuannya. Oh itu jadi. Dan dia kalau liburan sama gue misalnya jalan-jalan Iya. bisnis selalu pulang dengan tangan kosong karena gue bukan tipe orang yang beli-beli Iya. oleh-oleh atau apa gitu. Jadi dia, kok kita liburan nggak ngeluarin duit sih? Gak asik sih. Jadi sama karena ibu. ada, Abdol ya. jadi gini, kalau pergi sama dia, udah pergi jalan-jalan belusuk-belusuk gitu ya. Nggak beli apa-apa. Gue tuh bisa nggak beli apa-apa sama dia. Tapi ada temenku, cowok juga gitu. Kalau jalan sama dia, gue tuh bisa beli Skala banyak mungkin. banget. Iya. Karena dia tuh, itu bagus banget buat lu Mir. Ini lucu banget. Ini kok lucu ya? Iya itu lucu banget. Kalau dia diam, jalannya cepat. Gak asik ini, gak asik Nggak nih. asik buat teman Dia belanja. lebih menikmati Suasana. atmosfer. Vibe-nya gitu. Kalau Vibe, bilang nggak, vibe. ya, Iya, Jadi iya, pas iya. udah selesai, kok gue nggak belanja sih ya? Nah, kalau yang itu belum launching. Udah. Udah lama gue punya. Cuman beberapa Jadi Cuma kita modelnya aja berarti ya, yang berkembang Betul. dan fungsinya ya. Betul. Aku tuh join kalau nggak salah ya bulan Maret 2023. So almost 2 2 tahun years. lalu. Ya. Iya udah 2 tahun berarti. Ya 2 tahun. Itu dari tahun berapa ya? Waktu zamannya Nah, si COVID itu. foundernya Safira. Dia adalah yang membuat kreatif directornya dan foundernya adalah Safira. Dia desainer juga, dia punya fashion brand juga. Nah, ketika kita join, rebrand, terus punya entity baru di company dan branding yang baru deh itu kita mapping lah istilahnya mapping. Kalau kita punya flagship store tuh baiknya di mana Gimana sih, kita sih? pecahin di mana sih Iya, gitu. Nah, waktu itu memang Cenayang bukan ya, tapi punya visi boleh lah ya gitu. Iya, ketika aku mikir kayaknya nggak Jakarta deh. Jakarta ini kayaknya pasarnya bisa kita pecahin dengan online dulu misalnya. Karena kan online kan sangat-sangat membantu ya. Iya, Kayak Tokped, Blibli, Shopee dan segala macam kita bisa pecahin lewat itu. Kita ada platform sosial media, digital platform yang kita bisa maximize. Tapi where to have that flagship store? Aku bilang Bali deh kayaknya gitu kan. Terus ya udah gayung bersambut. Karena apa Mbak? Satu, kalau kita menyasar orang lokal itu pasti pengen beli oleh-oleh. Budaya oleh-oleh ini kan sangat melekat ya dengan kita ya. Iya kan? And it's like dimasukin ke koper juga beli 20 juga Iya, nggak nggak nambah kerasa. weightnya, terus bisa di penyet-penyet gitu kan, Iya, and price point masuk kok gitu. Jadi Iya. my goal was orang datang dia beli minimal 2 deh gitu. Ternyata sekarang orang beli itu segala macam. aku sampai kan tiap hari ada sales report kan di chat group gitu. Ya sekarang, hah? Banyak banget ini bayar yang beli. Bukan Bu, orang beli oleh-oleh. Oh ya berarti bener. Gitu. Oh, Iya, wow, iya, sampai iya. ke situ udah kepikiran ya pasti oleh. Tapi lu tau gak sih Non, itu tuh ada orang yang berpikir, jadi gue lagi lihat-lihat itu ada bule di samping gue gitu. Jadi dia pikir itu shawl. Ya sekarang kita produksi shellnya juga. Tapi Enggak. si yang gede ini bisa buat shell juga. Iya, jadi bisa. bukan produknya shawl, itu sebenarnya tas. Tas, tapi tapi jadi shawl. dia pikir shawl. Tapi bisa yang Bisa gede juga. ini buat shell. Karena Cuman kayaknya kita sekarang nggak ada keluarin struktur Masukin yang aja. ya jadi emang kayak kain aja gitu kan seluruhnya gitu ya, sehingga Iya, kalau dari fleksibel. jauh panel Oh, ya, oh. panel.
pikiran aja ya. Itu kalau lihat sekilas antara organik, futuristik, Iya. antara tradisional kayak nyatu semua gitu loh. Iya, sebenarnya kan teknik ini kan bukan teknik yang baru ya Mas. Iya. Satu tekniknya di Jepang udah ada juga, di India juga udah ada. Kalau di Jepang mungkin by shibori. Kalau di kita sebenarnya tekniknya juga udah ada jumputan kan sebenarnya. Cuman cuman yang pakai dijadiin betul. selendang. Cuman yang ini kan tidak diluruskan lagi gitu kan. Kita keep the jadi 3D sengaja kayak shape gitu loh. durian gitu. Ada jaketnya nggak? Ada. Serius Ada. Ada tuh, kan? Outer deh, bukan jaket outer, lebih ke Iya, outer sih. outer ada. Ya, ada. Buat cowok ada. Ada. Ya udah, beliin. Ada. Segitu. Kayaknya Nah, seru. tadi yang aku bilang nothing new under the sun gitu loh. But how to make it yours, right? Nah, Own it gitu loh. Entah dari warnanya, entah dari motifnya, entah dari shape-nya, entah dari turunan produknya Yeah. apa kan we have to keep evolving dan ya sebagai tim kan kita harus saling memberikan masukan ya Yeah. gitu. Dari tim kreatif, dari tim marketing, branding, promotion tuh harus lo bikin ini deh ini segala macam. Dan Bener. kita lihat gitu di pasar mana yang lebih diabsorb oleh pasar gitu. Oh ternyata masih tas, oke tas. Kita kembangin lagi bentuknya yang apa lagi. Ini yang structure ini juga salah satu hasil ini ya, dari R&D. hasil dari, Terus kemudian si shopping bag ini juga salah satu R&D dari tim kreatif juga gitu loh, dari Safira juga. Dan ini tuh di Bali jualan banget. Jualan. iya banget. ya. Di Jakarta nggak ada. Ada. Ada juga. Ada. Nah, Nanti kita Kalau dapat. ada. Kalau belanja. Cuman gue palingan komen gue sih kalau buku tuh cantik ya. Cuman gue takut robek kalau tapi kebiasaan sih ya. Kita tuh kan bawa banyak ya, Iya. non. Nah, gue takut bentuknya tuh berubah. Gini, sebentar saya jelaskan Ibu. Ini sebenarnya tas Pentingnya menghadirkan ini biar kita tas ini kan udah tak pakai 2 tahun kali ya. Ini kan Nggak robek ya? Enggak robek. Kalau robek enggak karena dia recycled plastik tadi kan. Jadi punya durability itu kuat banget. Kalau memang loose bisa dikirim untuk after service ke kita. Iya, gue ya tuh kan? takut loose juga. Loh, bisa Tadinya dikirim- tuh kecil bisa jadi gede. Dikirim ke kita untuk Benerin. after service, dibenerin bisa. Jadi kita juga support closed loop fashion sustainability. Jadi kita Ini cute menerima banget juga sih. kalau orang mau repair, tapi ya dengan a little bit of additional charge. Iya, Karena iya. kita harus bayar Iya, si bener. ibu pengikatnya. Iya, kan. masuk So, akal sih. Kebayang Lucu nggak ya. kalau ini jadi outer? Iya, keren kan lo? ada. Warnanya keren banget lagi. Luar biasa. Gitu. Ini orang-orang kreatif ini sih. Iya, terus mulai dari 2 tahun lalu kita udah dapat kesempatan untuk trade show bareng Pintu Inkubator kan 2 tahun lalu itu di Paris di Premier Class. Tahun lalu kita berangkat lagi ke Coterie Show yang di New York sama another Premier Class. Nah tahun lalu itu produk kita masuk Centre Pompidou. Udah Di museum yang di Paris. Iya, iya, iya. Gitu. Keren. Di merchandise store-nya. Ini atau Purananya? Fukukunya. Oh, Fukuku. Nah, Itu kemarin waktu di Milan Design Week, bukan yang tahun ini ya? Yang waktu itu tahun 2 tahun yang lalu ya. Indonesia kan bawa ya? Iya, Yang iya. iCat atau Iya, Kemenparekraf. I can. Itu keren banget tau nggak sih? Ya ngedisplayin juga keren. Bagus, Jadinya itunya keren. Itu tuh bener-bener kalau lu kalap tuh lu pengen beli Belanja. satu panel. Kayaknya itu debut internasional kita yang pertama deh. Dan itu banyak banget yang tertarik tau nggak tuh bule-bule. Tapi Tahun berapa tapi itu? waktu itu kan 2 tahun lalu. nggak dijual buat exhibition itu aja. cuman exhibition Iya. aja bener. Nah, yang trade show kemarin emang Untuk dijual. jualan dan maksudnya bukan dijual di tempat tapi untuk wholesale buyer, retailer untuk membeli produk kita dalam jumlah besar. Gitu. Luar biasa. Kalau orang kreatif emang nggak bisa dibatasin. Iya, Gebrakan. ada aja. Gebrakan. Orang kreatif apa orang dagang? Nah itu. Itu tuh. Itu perpaduan kreativitas dan Kalau lu dan terlalu pure sebagai orang kreatif, kadang-kadang tuh ya kan at the end pasti pengen menghasilkan kan, buat doang gitu, ya nggak sih? Kalau ini sebelum kita selesaikan diskusi kita, waktu awal membentuk Purana dan atau Mbak Noni masuk ke sini tuh lebih ke kreativitasnya atau ke Bisnisnya. dagangnya? Nah, gini, karena dulu tim aku nggak banyak, namanya apa-apa sendiri ya kan, modal juga modal dari tabungan, waktu itu nggak ada utang bank, nggak ada apa ya kan, jadi ya
sebelum ada partner dan sebelum ada injeksi modal, ya udah pasti aku melakukan semuanya sendiri. Jadi sebenarnya cukup balance aku dulu, ngerti produksi juga, ngerti mau bikin apa, ngerti proses kreatif desain, ngerti jualan juga, aku bisa jualan juga, dan ngerti masalah cost juga gitu loh. Jadi udah lumayan terbentuk dari situ. But now we have a professional team yang untuk manage semuanya itu, and it helps a lot gitu. Jadi karena awalnya nggak ada siapa-siapa dan cuman sendiri, ya ngerti jualan, ngerti Jadi ini, mau nggak gitu. mau mau nggak akhirnya mau gitu. paham semua. Karena waktu memulai aku nggak di-equip dengan tim yang udah lengkap. Tapi berarti awal mula berdirinya itu misinya tuh sebenarnya lebih ke yaitu yang Ren tanya sebagai kreatornya, lebih fokus ke kreatornya karena lebih senang mendesainnya, Dulu atau creator. dagangnya. Dulu creator, tapi mau nggak mau harus bisa dagang karena kan barang harus habis supaya ya. sustain juga gitu kan Iya. sampai sekarang berdiri kan berarti kan ada. Iya benar. Tapi sejujurnya ya, aku ketika pertama kali bikin tuh, aku juga nggak nyangka sih akan perjalananku selama ini gitu. Gitu ya, Alhamdulillah Mbak, ya ya? gitu. Terus aku juga nggak nyangka tiba-tiba, ini kan kayak Starbucks gitu atau brand-brand yang datang lain gitu juga ya. gitu. Terus ya ampun, nggak ada kebayang sama sekali deh aku tuh akan bekerja sama dengan global brand gitu untuk mendesain buat mereka. Ya nggak sih? Itu Terus nggak ada mendesainnya dalam ini sama iya. sekali ya. Iya, dan maksudnya I have to give this brand that I nurtured and myself some credit juga gitu loh. Maksudnya desainer Indonesia tuh banyak banget yang bagus-bagus kok. Iya, gitu. But iya, for the fact bahwa it was not even contested ketika aku dipilih untuk mendesain 9 kota Indonesia, they must have seen something in me juga kan yang Iya, oh iya. ini orang tepat nih untuk bisa mentranslate Iya, apa yang kita mau gitu. Kalau sebelum-sebelumnya yang aku dapat pekerjaan juga dari global brand ada satu juga, tapi aku di kontes waktu itu. Di kontes dengan fair ya, ada Yeah, beberapa yeah. desainer lain comes to narrow down untuk beberapa finalis sampai akhirnya Tapi ya desainnya mungkin masuk. setelah mereka kenal kayak gitu ya udah menunjukkan langsung karena udah cocok dan udah Tapi tahu. aku tuh nggak merasa ini loh, maksudnya di kontes itu adalah sesuatu hal yang biasa. I don't Yeah. feel insulted at all atau I don't take it personal. Aku malah seneng gitu loh di kontes, artinya bahwa ya I'm not the only choice. Iya, iya. I just have to prove bahwa you know I have it, I have what you need. bisa diterima ya, Iya, iya, karya iya. kita bisa diterima Iya. seperti itu kan. Iya. Dan menurutku ya brandingnya itu berarti kebaca banget sama third party atau siapapun Iya, iya. itu gitu, Iya. bahwa ini yang kita cari misalnya kayak gitu. Kayak gue misalnya ini kan nggak pernah pakai juga belum, tapi pernah denger nggak langsung sebagai user, tapi nama Purana itu buat gue perpaduan antara sesuatu yang modern Ya, tapi ada basic klasik Indonesianya, Iya. itu yang kebaca. ya. Bukan pengguna ya, maksudnya gue belum pernah beli juga gitu anyway, Iya. tapi akhirnya ini ketemu sama Mbak Noni, oh bener apa yang lu bayangin. branding yang terbaca Iya, iya, oleh iya. orang Iya, awam iya. gitu kan, Iya, iya. gitu luar biasa sih. Ini contoh mood board nih aku bawa nih Oh, siang ini. Ini antara perpaduan itu ya Mbak. Iya. Bisa diceritain nggak Noni? Ini apakah terlihat atau harus diginiin? Ya nggak apa-apa diginiin. Nah, ini tuh sebenarnya kan apa ya? Kita pengen sesuatu yang printed gitu ya. Kita eksekusi dengan printed supaya lebih stabil karena di season yang sama juga, di season kemarin juga kita udah mengolah batik. Tetap ada lah ruangan untuk itu. Nah, kita tuh maksudnya aku dan tim kita bordir deh gitu. Tapi gimana caranya supaya bordir itu menjadi inspirasi dan eksekusinya kita print gitu. Inspirasinya sebenarnya bordir Karau. Gorontalo. Hah? Gorontalo banget. Dia orang Gorontalo. Oh iya. Orang Gorontalo. Nah. Oh ini dari Karau. Ya, Iya, tapi iya, iya. maksudnya nggak harus Iya, iya, motif iya. yang dari Iya, iya, daerah iya. dong gitu. Iya, kita carilah apa sih bunga yang familiar buat Iya. yang ada di orang Gorontalo itu nggak tahu. Di sekitar Tahu. kita ya kan, bunga kenanga udah pasti kita tahu, asoka udah pasti kita tahu, bunga pukul 4 terus ada seruni juga. Terus kita bikin nih si key visualnya kayak apa. Terus setelah ketemu kita bikin nih, jadi tekniknya jadi ala-ala bordir gitu kan, ala-ala bordir. Terus ketika ini disatukan jadi apa sih nih, jadi gede ini ya kan. Jadi ketika dia kumpul jadi kayak gini nih, dari yang satuan Dari satuan-satuan ini, ya kan, jadi- kita susun lagi. Terus kita bikin frame kayak apa sih, jadinya kayak gini gitu. Nah ini kayak yang aku pakai ini kan jadi di framing aja, karena mungkin Iya. harus mengcater. Masih ada nggak di koleksi? Ada dong, koleksi
nih kemarin. Jangan Keren, lupa keren. belanja loh. Nah, terus kemudian Jangan ya, ditarik. ini ada koleksi cowok ini. Iya. Nah dari sini kita kembangkan lah nanti cutting-cuttingnya mau seperti apa. Habis itu dari sini. Iya, ini makanya gitu. Oh. Habis itu kita kita floorkan itemnya mau seperti apa. Terus kita produksi menjadi sebuah baju. Gitu. Ini kan kalau dilihat kan kayak Kayak cuma lihat kayak di padahal enggak. kayak di bordir, kayak di bordir padahal ya tekniknya ini adalah sesuatu yang di print tapi looks like dia di bordir gitu. Ya ngulik yang gitu-gitunya terus lah Mbak. Gimana caranya kita supaya men-tweak sesuatu yang udah ada, because there's nothing under the sun, but make it yours. Keren juga ya bentuknya, Dan dirimu beda-beda memilih, gitu. material ini itu ada maksudnya dong. Kenapa pilih satin? Benar kan? Iya, aku tuh tergantung kebutuhan aja sih Mbak. Kalau misalnya Bahkan pas lagi nggak tahu. Ramadan orang kan butuh sesuatu yang lebih lebih glamorous. Glowing. Tapi kan payat-payat itu kan nggak purana banget kan. Jadi paling nggak oke, kita pilih lah yang Nggak purana. yang sedikit shiny. Tapi nanti comes to summer kita mungkin pilih bahan linen atau lyocell atau tencel atau Tapi itu apa gitu. bahan itu emang jadi bisa lebih fleksibel kalau dipakai untuk agak resmi. Iya, Oke, iya, karena- motifnya kayak gini iya, untuk karena sampai juga shiny. oke gitu. Tadi waktu pas keluar ya, pas gue liat bajunya, ih bagus banget. Secara visual tuh udah, kan gue nggak Iya, terlalu iya. suka yang rame, tapi ada Tapi ini emang nggak ujung-ujungnya. rame, aksen Iya aja. kan, nah, betul. Kan biasanya ada yang kalau bunga seluruhnya gitu, ternyata nggak Ada juga beberapa tapi nggak full sih, tapi ada beberapa Iya, koleksi yang iya. ini terus ya kita what about customer yang nggak suka full print, jadi ya kita Iya, lihat yang kayak gini. Nah itu kan sebenarnya knowledge yang latihan ya kita ya, Latihan, Nggak ada- pengalaman nggak gitu ada- ya. nggak ada pakem. Pengalaman ya. Oh ini berhasil, nanti Iya, beberapa iya. tahun ke depan masih pakai formula yang sama belum tentu Belum juga tentu. loh. Iya, iya, gitu. benar, Makanya benar. aku pengen sekolah lagi tuh karena that basic understanding dan kita punya struktur dalam proses kreatif. proses kreatifnya ya. Ini ya podcast berapa orang yang bilang mau sekolah lagi itu lama-lama. Masa sih? Iya It's iya iya. nothing new ya Karena berarti mungkin ya? umur segini kali ya. Nggak juga karena pengalaman yang panjang tadi, akhirnya kita sudah bisa Berpikir. berpikir sampai kan namanya Apalagi juga gitu kan. nggak pernah, kalau menurut gue tuh orang kreatif juga nggak pernah puas dan selesai gitu ya, selalu pengen ada sesuatu yang baru tapi terukur gitu loh menurutku. Salah satunya sekolah di bidang pendidikan ini kan sesuatu yang terukur tapi hasilnya bisa jadi kemana-mana nantinya. Iya. Benar, senang sekali. Senang Mbak ya Noni ngobrolnya bisa ya. sharing ini. Mira ada lagi yang mau ditambahkan? Duh, gue seneng banget. Ini fashion banget soal Lara. Mbak Noni ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman di sini? Bisa apa aja, boleh? Iya. Mungkin ada yang mau mengikuti jejak Mbak Noni, mulai berpindah jurusan, berpindah alur. Bukan, mungkin yang perlu dimention itu apa yang diperlukan oleh para generasi muda, iya. iya kan, untuk bisa menjalankan Bisa konsisten sih kalau aku bilang. bisa Enggak, karena menjalankan Oke. sesuatu secara Di sustain. generasi yang sekarang ini konsisten sesuatu yang mahal. Iya, Oke, mungkin karena zaman dan teknologi itu udah sangat Sedemikian advance gampangnya ya. ya. Dulu kita mau terkenal aja harus punya toko gitu. Dulu ya gitu jadul Iya, banget. bener. Sekarang kan orang nggak punya toko aja Jadul bisa banget. terkenal, right? Terus sekarang misalnya you wanna have a fashion brand, ya banyak juga yang masih mengikuti jalur untuk fashion education, kemudian develop collection, terus brand, tim apa segala macam. Tapi ada juga yang approach-nya tuh yang nggak apa-apa, gue pedagang aja, ya sah-sah aja kan, gitu loh. Iya. Nggak Ya ada kan yang atau salah. gue pengen punya fashion brand, ya udah gue hire aja best designer, pattern maker segala macam. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga. Iya, kan. benar. But I think khususnya di industri kreatif ya, dan tadi kembali ke masalah platform, kita punya everything, website, TikTok, Instagram, Facebook, apalagi. Yang aku lihat pattern dari brand luar ya, kita tuh belajar kan banyak dari brand luar, bukan karena keluar negeriannya, tapi Bukan, because karena it's mereka been lebih maju tested, juga. ya kan, strukturnya udah jelas, tested. Kalau Iya, memang udah sestabil itu, why not kita pelajari Iya. hal yang sudah Benar. bagus gitu. Now it's brand story is really taking an important role. So have really strong
premis sama brand story, tapi jangan yang dibuat-buat ya. Maksudnya if you have that premise, if you have that story of your brand, stick with it, gitu loh. Punya identitas yang memang bisa diceritakan, tapi it's not something made up. It's really the story of your brand. Mungkin itu aja Itu sih. yang dipegang. Luar biasa. Ini kita dapat knowledge gue terutama ya tentang profesionan ini ya. Gue senang banget sih sebenarnya karena as a designer kita, gue dan Mira mungkin kita ruangnya, gue bangunannya, dan fashion designer adalah salah satu yang sama patternnya. Kebutuhan untuk manusia juga, tapi yang justru lebih intimate menurut gue, lebih melekat dan menempel. Kalau kita tuh ruang masih space-nya gitu. Saya siap mengisi ini loh, bed linen dan dekoratif pillow loh. Pegang juga ya? Iya dong. Oke. Kan future-nya adalah itu. Mbak, kita temenan ya. Ya kemana-mana ya Mbak. Iya dong. Bisa kerja sama juga nanti di Purana Home-nya misalnya. Iya, Purana Home is the future. It's the future of our business expansion. Kita udah dapat spill dari sekarang. Spillnya. Keren. Iya. Sukses terus buat Purana. Mbak Sama-sama. Noni, terima kasih. Terima kasih Senang banget. Sudah sharing hari Thank ini. you banget. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi seperti kita berdua hari ini. Sampai ketemu kita di episode berikutnya. Bye. Bye. Ih, keren banget loh.